Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana yasir lana umurana, Ilahana yasir lana umurana, min dinina wa dunyana, min dinina wa dunyana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana ala ta'allumil ulum, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah, surah yang ke-1, terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Makkah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun,
العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Asbabun Nuzul Surah An-Naba, yang artinya berita besar. Pada masa Rasulullah, begitu banyak orang yang meragukan akan datangnya hari kiamat. Bahkan orang-orang kafir tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat. Maka
Allah mendatangkan surah ini. Surah An-Naba adalah surah yang ke-98, terdiri dari 40 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan, dan sungguh Tuhanmu pasti akan berikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Asbabun nuzul surah Ad-Duha, yang artinya waktu matahari sepenggelahan naik. Ayat ini turun ketika Rasulullah bersedih. Bahkan kaum musyrikin menyebut bahwa Muhammad telah ditinggalkan Jibril. Lalu turunlah ayat 1 sampai 3 dalam surah Ad-Duha ini. Ayat lainnya dalam surah ini menegaskan pada Rasulullah bahwa Allah melindungi Rasulullah saat ia menjadi anak yatim dan serba kekurangan. Lalu di ayat 5 surah ini Allah menjanjikan kemenangan bagi Rasulullah dan umatnya. Hal ini membuat Rasulullah bergembira. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93, terdiri dari 11 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wisrak, alladzi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza farahta fansub, wa ila rabbika farhub. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,
yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Asbabun Nuzul Surah An-Nasr. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir mengolok-olok kaum muslimin. Ketika ayat ini turun, Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bergembira karena Allah telah mendatangkan kemudahan dan sebuah keusahaan tidak akan mengalahkan dan kemudahan. Ayat ini sangat memotivasi kaum muslimin ketika itu. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94, terdiri 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Asbabun Nuzul Surah At-Tin, yang artinya buah tin. Pada zaman Rasulullah, ada beberapa orang yang sangat panjang umur hingga menjadi pikun. Para sahabat bertanya kepada Rasul mengenai amal perbuatan orang-orang pikun tersebut ketika pikiran mereka tidak lagi berfungsi. Lalu Allah menurunkan ayat kelima di surah ini yang menjelaskan bahwa orang-orang yang pikun itu akan mendapat ampunan. Maksudnya, Allah hanya memperhitungkan amalan yang mereka lakukan ketika pikiran mereka masih dalam kondisi baik. Surah At-Tin adalah surah ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha
ar-ra'au istaghna inna ila rabbikar ruj'ah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla au ara'aital in kana 'alal huda au amara bit taqwa kara'aital in kana wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Asbabun nuzul surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah ketika Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hira. Allah menurunkan surah ini juga untuk memberikan peringatan kepada orang yang menghalang-halangi beribadah. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96, terdiri 19 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanassalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asbabun nuzul surah Al-Qadar, yang artinya kemuliaan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada seorang Bani Israel yang berjuang menggunakan senjatanya secara terus-menerus selama 1000 bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Kemudian Allah menurunkan surah ini dalam Al-Qadar atau Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan orang Bani Israel tersebut. Surah Al-Qadar adalah surah ke-97, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Asbabun nuzul surah Al-Bayyinah yang artinya bukti. Surah ini diturunkan untuk memberikan peringatan kepada bangsa Arab pada zaman Rasulullah yang musyrik. Jika mereka tetap menyentuhkan Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, jika mereka menyembah Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98, terdiri 8 ayat dan diturunkan di kota Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Asbabun nuzul surah Al-Zalzalah yang artinya kegoncangan. Pada zaman Rasulullah, tidak sedikit kaum muslimin yang menganggap bahwa amal yang sedikit tidak akan mendapat pahala dan dosa yang kecil tidak akan dibalas. Untuk membantah anggapan tersebut, turunlah surah ini. Surah ini juga diturunkan Allah agar kita tahu tanda-tanda hari kiamat. Surah Al-Zalzalah adalah surah ke-99. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngadiyati tabha, fal muriyati qadha, fal muhirati subha, fa asarna bihi naqma, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Asbabun nuzul surah Al-Adiyat yang artinya kuda perang yang berlari kencang. Surah ini diturunkan untuk memberikan kabar kepada Rasulullah tentang pasukannya. Pasukan tersebut adalah pasukan berkuda yang diutus Rasulullah untuk melawan pasukan musuh. Selama 1 bulan lamanya, Rasulullah tidak mendengar kabar pasukan tersebut sampai Allah menurunkan surah ini. Surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100, terdiri 11 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah,
wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz fa amma ma sakulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Asbabun nuzul surah Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Allah menurunkan surah ini agar kita tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Pada hari itu, orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh akan masuk surga. Sebaliknya, orang-orang yang selalu enggan mengerjakan amal soleh akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101, terdiri dari 11 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Asbabun nuzul surah At-Takasur yang artinya bermegah-megahan. Surah ini diturunkan untuk memperingati mereka yang suka membanggakan harta dan diri. Mereka adalah Bani Haris dan Bani Harisah yang berasal dari kaum Ansor. Mereka senang berbangga-banggakan dan menyombongkan golongannya masing-masing. Di dalam surah ini Allah mengancam jika mereka tetap demikian neraka jahimlah balasannya. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102, terdiri 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asbabun nuzul surah Al-Asr yang artinya masa. Zaman dahulu, bangsa Arab suka menghabiskan waktu di petang hari dengan membicarakan segala hal. Akan tetapi, yang mereka bicarakan adalah hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, Allah menurunkan surah ini sebagai peringatan kepada kita agar selalu memanfaatkan waktu. Surah Al-Asr adalah surah ke-103, terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna
inna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Asbabun nuzul surah Al-Humazah yang artinya pengumpat. Ubay bin Khalaf adalah seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Akan tetapi ia suka mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf pun sama. Ia suka melontarkan kata-kata ejekan dan hinaan kepada Nabi Muhammad. Sebagai pembelaan kepada Nabi Muhammad, Allah pun menurunkan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104, terdiri 9 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Asbabun nuzul surah Al-Fil yang artinya gajah. Pada suatu hari, tentara bergajah yang dipimpin Raja Abrahah dari negeri Yaman bermaksud menghancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abrahah dan pasukannya akan memasuki kota Mekah, Allah mengutus burung ababil untuk menghadang mereka. Burung-burung tersebut melempari pasukan Raja Abrahah dengan batu-batu kecil sampai pasukan Raja Abrahah tidak berdaya. Agar kita sebagai umatnya dapat mengambil hikmah dari cerita ini, Allah pun menurunkan surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah ke-105, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Asbabun nuzul surah Al-Quraisy yang artinya suku Quraisy. Allah memberikan banyak keistimewaan pada suku Quraisy. Salah satunya adalah Allah telah menurunkan sebuah surah dalam Al-Quran yang khusus menceritakan surah suku ini, yaitu surah Quraisy. Surah Al-Quraisy adalah surah yang ke-106, terdiri atas 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna. Surah ini diturun ketika pada suatu masa di kota Mekah dan Madinah ada sekelompok orang yang rajin beribadah jika ada orang-orang beriman di sekelilingnya. Jika tidak ada orang-orang beriman, mereka enggan beribadah. Mereka juga enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107. Terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul surah Al-Kautsar, yang artinya nikmat yang banyak. Surah ini diturunkan Allah sebagai bantahan pernyataan seorang Yahudi yang merupakan pembesar Madinah, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ia menyatakan bahwa orang-orang Quraisy lebih baik daripada Rasulullah. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108, terdiri atas 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Rasulullah pernah mendapat tawaran dari kaum kafir Quraisy untuk mengikuti agama kaum kafir Quraisy selama 1 tahun. Begitu pula sebaliknya, kaum kafir Quraisy pun akan mengikuti agama Rasulullah selama 1 tahun juga. Untuk menegaskan perbedaan Tuhan kaum kafir Quraisy dengan Allah, Allah pun menurunkan surah ini. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109, terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Asbabun nuzul surah An-Nasr, yang artinya pertolongan. Surah An-Nasr turun setelah peristiwa pembebasan kota Mekah, yaitu Fathu Mekah. Pada peristiwa itu, Rasulullah meminta Khalid bin Walid untuk mengembur kota Mekah
dan melecuti senjata kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah memaafkan kaum Quraisy. Setelah itu banyak kaum Quraisy yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110, terdiri atas 3 ayat dan diturunkan di kota Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab, sayaslā nāran dhāta lahabin wa imra'atuhu hammālatal hatab, fi jidihā hablum min masad. Asbabun nuzul surah Al-Lahab, yang artinya gejolak api. Suatu pagi, Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah. Rasulullah memberikan peringatan kepada penduduk Mekah akan datangnya azab yang pedih. Salah satu penduduk Mekah tersebut adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengumpat Rasulullah sehingga turunlah surah Al-Lahab ini. Surah Al-Lahab adalah surah ke-111, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, yang artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas turun karena orang-orang musyrik dan orang Yahudi meminta Rasulullah untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Setelah Rasulullah terdiam, sesaat Allah pun mewahyukan surah Al-Ikhlas ini. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112, terdiri atas 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Asbabun nuzul surah Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Sebab turunnya surah Al-Falaq sama dengan surah Anas. Ketika Rasulullah terkena sihir yang berupa gulungan yang memiliki 11 simpul, Allah mewahyukan surat Al-Falaq dan surah Anas. Setiap Rasulullah membaca satu persatu ayat kedua surah tersebut yang dimulai dari surah Al-Falaq, terbukalah setiap simpul gulungannya. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbabun nuzul surah An-Nas yang artinya manusia. Suatu ketika Rasulullah mengalami sakit yang tidak diketahui sebabnya. Menurut dua malaikat yang diutus Allah, Rasulullah terkena sihir orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur. Setelah diambil dari dalam sumur, ternyata gulungan itu memiliki 11 simpul. Allah pun mewahyukan surah An-Nas kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah membaca satu ayat, terbukalah simpulnya. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114, terdiri 6 ayat dan diturunkan di kota Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih, wa huwas samiul alim. Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an, ya Rabbana dakhilna fi jannatir ridwan, ya Rabbi amilna bil lutfi wal ihsan, ya Rabbi sallimna min labatin niran. Inna tawassalna bijahi sayyidina, inna tawassalna bijahi sayyidina Muhammadil Hadi, alaihi sallaina, Muhammadil Hadi, alaihi sallaina. Ya Rabbi sabitna bi asraril Qur'an, qulubana alal imani wa taqwa. Ya Rabbana zidana uluman nafi'ah, ya Rabbana zidana uluman nafi'ah, ya Rabbana rzuqna arzaqan wasi'ah, ya Rabbana rzuqna arzaqan wasi'ah, ya Rabbi amitna
mauti syuhada. Ya Rabbi ahyina hayatan ulama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya